Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Nah, salah satu kesalahpahaman yang paling umum terjadi dengan indikator osilator seperti Relative Strength Index adalah banyak trader menggunakan sinyal beli saat oversold dan sinyal jual saat overbought tanpa melihat konteksnya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sharing apa sebenarnya fungsi dari indikator RSI dan tools apa yang tepat untuk dikombinasikan dengan indikator ini. Agar lebih mudah dipahami, kali ini saya akan membahas menggunakan contoh ilustrasi saat menjelaskan konsep indikator RSI ini. Saya juga akan share 3 macam strategi trading dengan indikator RSI yang rekan-rekan bisa coba untuk praktekkan sendiri. Nah, sebelumnya, silakan untuk like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan feel free untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan dan masukan. Indikator Relative Strength Index adalah indikator momentum yang didevelop oleh J. Wilder di tahun 1978. Indikator ini sangat luas dipakai dan pasti tersedia di semua trading platform. Indikator RSI sendiri akan berosilasi antara angka 0 sampai angka 100 dan angka RSI-nya bisa dilihat di bagian kanan screen. Secara default setting, indikator ini akan menghitung 14 candle terakhir. Rekan-rekan bisa mengganti settingnya sesuai dengan preference masing-masing. Namun, biasanya saya memakai angka default ini. Salah satu feature yang paling sering dipakai di indikator RSI adalah overbought dan oversold area. Area overbought atau area jenuh beli adalah area di atas angka 70. Sedangkan area oversold atau area jenuh jual adalah area di bawah angka 30. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, RSI adalah momentum indikator. Nah, apa sebenarnya momentum indikator itu? Momentum indikator adalah indikator yang mengukur kecepatan dan kekuatan naik atau turunnya harga. Rumus RSI adalah sebagai berikut. Namun, saya tidak akan memusingkan rekan-rekan trader dengan membahas rumus matematika ini. Melainkan, saya akan mencoba menggambarkan dalam bentuk visualisasi agar lebih mudah dipahami. Nah, mari kita bandingkan dua gambar di samping kiri dan samping kanan. Kita coba membayangkan candle-candle merah dan candle-candle hijau ini adalah pergerakan seorang pelari dalam suatu lomba lari. Dalam imajinasi kita, kita bisa bayangkan candle hijau melambangkan pelari tadi bergerak maju. Sedangkan candle merah menandakan pelari tadi sedang beristirahat sejenak mengambil napas. Sementara itu, setiap candlenya mewakili satu satuan waktu. Kita ambil contoh saja satu candle setara dengan 1 detik. Nah, peraturan lomba lari ini adalah lomba dilangsungkan dalam waktu 14 detik atau 14 candle, dan pemenangnya adalah pelari yang mampu menempuh jarak paling jauh. Semakin panjang candlenya menunjukkan momentum kecepatan lari yang tinggi. Artinya, semakin jauh larinya. Dari ilustrasi di atas, dengan mudah kita lihat pelari di kiri memiliki momentum atau kecepatan yang lebih tinggi. Karena dalam waktu yang sama, yaitu 14 detik, mampu menempuh jarak lebih jauh dari pelari di gambar kanan. Artinya, jika dikonversikan ke angka RSI, maka angka RSI di chart sebelah kiri pasti lebih tinggi angkanya dibandingkan di sebelah kanan. Angka RSI yang tinggi menandakan momentum atau kekuatan kenaikan harga yang tinggi. Dan sebaliknya, angka RSI yang kecil menandakan momentum atau kekuatan kenaikan yang lemah. Lalu, setelah memahami arti dari indikator ini, bagaimana kegunaan praktisnya dalam trading sehari-hari? Nah, ada setidaknya 3 macam strategi yang kita bisa coba. Strategi yang pertama adalah beli saat oversold dan RSI berada di bawah angka 30. Namun, bukan berarti saat RSI menunjukkan angka 30 ke bawah, kita langsung boleh beli. Melainkan, kita harus mengkombinasikan dengan tools lain seperti area support dan resistan.
Sebelum membeli, kita harus menunggu candle konfirmasi atau candle reversal untuk memberikan tanda adanya pembalikan arah. Nah, mengapa kita tidak boleh asal beli saat RSI sudah oversold? Seperti pada umumnya indikator osilator seperti RSI atau stokastik, saat keadaan trending, indikator bisa tetap dalam keadaan oversold atau overbought dalam waktu yang lama. Nah, seperti di chart ini, karena adalah dalam keadaan downtrend, RSI akan tetap oversold dalam waktu yang cukup lama. Nah, mari kita ambil contoh chart Astra Internasional berikut. Setelah kita plot indikator RSI di chart kita, maka hal pertama yang kita lakukan adalah menggambar area support dan resistance. Seperti yang kita lihat di chart ini, setidaknya ada 3 kali RSI berada di bawah angka 30. Seperti yang kita bahas di depan, kita perlu mengkombinasikan sinyal oversold dari RSI ini dengan tools lain seperti support dan resistance. Untuk sinyal yang pertama adalah contoh trade yang gagal, karena ternyata harga tidak bergerak naik secara signifikan dan kembali turun. Walaupun posisinya sudah berada di area support, namun harga terlalu dekat dengan area resisten di atasnya. Secara risk dan reward, trade ini kurang layak untuk ditradingkan. Untuk sinyal yang kedua adalah kembali contoh sinyal beli yang gagal. Saat RSI oversold, harga tidak berada di area support. Harga tidak langsung naik, melainkan berkonsolidasi sebelum naik sebentar untuk mengetes area resistennya. Sinyal ketiga adalah contoh trade yang sukses. Saat RSI sudah oversold, harga tepat berada di area support dan disertai dengan candle bullish engulfing. Harga kemudian naik dan kembali menguji area resistennya. Nah, kita bisa take profit di area resisten tersebut. Nah, untuk strategi yang kedua, kita mencari divergen antara RSI dan harga. Untuk strategi divergen ini, kita juga perlu mengkombinasikan dengan tools lain, yaitu chart pattern reversal. Sinyal beli kita muncul saat terjadi breakout dari trendline reversal pattern tersebut. Nah, masih dengan contoh chart yang sama, di saham Astra ini kita bisa temui adanya divergen. Saat harga naik membentuk higher high, ternyata RSI membentuk lower high. Hal ini menunjukkan harga sudah mengalami penurunan momentum, dan kemungkinan besar tidak kuat lagi melanjutkan kenaikannya. Jika kita sudah mempunyai saham ini dan membeli di harga bawah, kondisi divergen ini adalah sinyal untuk menjual saham kita. Konfirmasi adanya penurunan harga bisa kita lihat saat harga keluar dari area kotak konsolidasinya ini. Saat harga breakdown dari support area konsolidasi ini, artinya sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah. Nah, kita ambil contoh lagi suatu saham dengan kondisi divergen dengan sinyal beli. Di saham Bukit Asam ini, kita bisa amati terjadi lagi divergen. Saat harga mengalami lower low, RSI menunjukkan higher low. Ini berarti momentum turun saham ini sudah berkurang, dan kemungkinan saham ini akan berbalik arah di kemudian hari. Kita bisa amati setelah terjadi divergen, saham ini membentuk pola mirip double bottom. Sinyal beli bisa kita lakukan saat harga menembus neckline-nya. Beberapa trader kadang berspekulasi untuk membeli saham ini dalam porsi kecil sebelum breakout saat divergen terjadi, dan akan menambah posisinya saat breakout. Setelah menembus neckline double bottom-nya, harga kemudian turun sebentar untuk menguji resisten yang kini sudah menjadi support sebelum melanjutkan kenaikannya kembali. Nah, untuk strategi yang ketiga, kita menggunakan sinyal beli saat RSI crossover di angka 50. Saat RSI menembus angka 50, kita pakai sebagai sinyal beli. Sinyal ini akan valid jika dilakukan saat kondisi uptrend. Maka dari itu, kita harus mengkombinasikan sinyal ini dengan tools lain untuk memfilter kondisi trend.
Nah, di contoh ini saya akan mengkombinasikan dengan moving average 150. Jika harga berada di atas moving average 150, maka saham ini dalam kondisi long term uptrend dan kita bisa memakai sinyal RSI crossover ini sebagai buy sinyal. Nah, di chart ini saya menggambarkan garis merah di dalam indikator RSI sebagai tanda RSI di angka 50. Sebagai trend filter, saya menggunakan moving average 150. Karena harga sudah berada di atas MA 150, maka kita bisa mengambil sinyal RSI crossover ini. Setidaknya ada 3 sinyal RSI crossover di saham Bukit Asam ini yang mungkin menguntungkan jika kita ambil. Ketiganya memberikan kenaikan yang cukup lumayan jika dikombinasikan dengan strategi take profit yang tepat. Untuk contoh strategi take profit, rekan-rekan bisa melihat video saya yang lain yang linknya sudah saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Sebagai penutup, penggunaan RSI adalah untuk mengukur momentum dan tidak bisa dipakai sendirian. RSI harus dipadu-padankan dengan tools lain agar memberikan sinyal yang lebih akurat. Tentu saja, walaupun dengan filter untuk meningkatkan akurasinya, pasti masih akan terjadi trade yang loss. Maka dari itu, rekan-rekan trader wajib disiplin dengan trading plan yang sudah disiapkan, dan disiplin untuk exit saat sinyal tidak berjalan sesuai rencana. Nah, demikian rekan-rekan, semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.